Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. In the name of Allah, most gracious, most merciful. All praises due to Allah, the God and the Lord of the world. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. May Allah peace and salutation be upon to the envoy as the mercy of God. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Our master, companion, and those who follow them until the day of the judgment. Amma ba'du. Dumateng kepala ibu kepala sekolah ingkang kanurmatan Bapak, Ibu guru, Ustadz dan Ustadzah ingkang satuhu luhuring budi, putra lan putri, siswa siswi SMP IT Al Islam ingkang katresnan. Alhamdulillah wonten ing wekdal ingkang berkah menika monggo kita sami-sami ngunjukaken kuwas Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kita sedaya kenikmatan hidayah inayah yektos ing enjang punika manunggal silaturahim wonten batin wilujeng bagas waras tinebih saking sedaya sambung sholawat dan salam Nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun mangke wonten ing hari kiamat. Hadirin dan hadirat, Bapak Ibu guru, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berkumpul di dalam majelis yang mubarak, insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Menyambut 400 berapa? 1443 Hijriah. Alhamdulillah. 1443 Hijriah. Ya, pada hari ini kita akan sama-sama berusaha hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hijrahnya Rasulullah tidak terjadi pada tahun baru hijrah,
Dan ya, jadi tertulis di dalam sejarah bagaimana ketika pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, beliau sebagai khalifah. Khalifah yang keberapa? Yang kedua, ya, khalifah yang kedua. Ketika beliau mendapatkan surat-surat, ya, dan akan menulis surat, maka kemudian bingung mendapatkan kerancuan di dalam surat-surat tersebut. Tertera tanggalnya, tertera bulannya. Tetapi ini tahun kapan? Ya. Karena kebiasaan orang dahulu yaitu sebelum ada tahun Hijriah, sudah ada kalender yang berdasarkan bulan yang disebut dengan kalender Qamari. Sebagian juga sudah menggunakan kalender yang menggunakan peredaran matahari, yaitu kalender Syamsi. Dua-duanya ada 12 bulan digunakan. Tetapi penandaan tahun ya, masih memakai waktu-waktu yang tidak disepakati. Ada yang memakai waktu misalnya setelah runtuhnya Ka'bah. Ada yang memakai waktu setelah peristiwa penting yang masing-masing suku memiliki tanda sendiri. Jadi misalnya kalau setelah keruntuhan Ka'bah itu ketika Sayyidina Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, beliau bermusyawarah menetapkan awal tahun Islam, sehingga pada waktu tersebut akhirnya disepakati bahwa tahun yang terjadi pada waktu itu hijrahnya Rasulullah SAW itu sebagai awal tahun Hijriyah. Dan kejadian atau sejarah bagaimana umat Islam akhirnya menggunakan kalender Hijri yang nama-nama bulan dalam kalender Hijriah. Hafal atau Mbak Diva tadi? Ya. Ada 12 bulan. Apa saja? Januari, Februari? Bukan ya. Ya, dimulai dari bulan Muharram dan diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Nah, ini adalah kalender tahun Hijriyah, kalender tahun Hijriyah. Yang sekali lagi kita sebutkan tadi identik dengan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada hari ini kita akan mengambil pelajaran dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kemudian para sahabat dan kemudian ditetapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrahnya Rasulullah sebagai awal tahun yang digunakan sebagai awal tahun. Bukan misalnya waktu tahun meninggalnya Rasulullah SAW atau tahun lahirnya Rasulullah SAW atau tahun di mana Rasulullah bi'tsah, yaitu pertama kali diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Kenapa bukan waktu-waktu tersebut, tetapi kenapa waktu hijrahnya Rasulullah SAW yang dijadikan sebagai tonggak, sebagai awal permulaan dari tahun yang digunakan oleh umat Islam, sehingga kita mengenalnya sebagai tahun Hijriyah karena dimulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Pada hari ini kita berhubung waktunya, Mbak ini siapa? MC-nya Mbak siapa tadi? Mbak Nisrina Ayu. Saya Pak, iya. Ustadz dikasih waktu berapa Mbak Nisrina? Oh, bentar ya Pak.
3 jam. Baik, ya mungkin kurang 1 jam, 45 menit, mungkin sampai 1 jam, dan kita sudah 1/4 jam sudah kita mulai. Mungkin dari sejak awal Ustadz ngomong tadi, kalau udah ngomong itu nanti bisa panjang memanjang. Karena itu kita cukupkan, insya Allah pada hari ini kita akan berusaha mendapatkan pelajaran ibrah dari peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW dalam 2 hal. Ya, dalam 2 hal. Yang pertama, Ustadz akan menceritakan bagaimana Rasulullah SAW merencanakan hijrah. Bahwa Rasulullah SAW sudah menyuruh para sahabat-sahabat beliau sebelumnya pernah hijrah ke suatu tempat, ke suatu negeri yang disebut negeri Habasyah. Ketika kaum muslimin di Mekah beserta Rasulullah mengajak kaum Quraisy di Mekah, tetapi tidak mendapatkan sambutan yang cukup bagus, dan bahkan mereka mendapatkan siksaan, mereka mendapatkan cobaan dari orang kafir Quraisy. Maka suatu saat Rasulullah mengizinkan beberapa sahabat pergi berhijrah, keluar dengan terpaksa dari tanah kelahiran mereka, Makkah Al-Mukarramah, menuju luar kontinen atau di luar benua, menyeberangi laut, yaitu yang sekarang ada di benua Afrika, yaitu negara Ethiopia sekarang. Pergi ke sana sebagian para sahabat-sahabat hijrah dengan akidah mereka, dengan Islam mereka, supaya tidak terjadi fitnah kepada hilangnya akidah. Karena disiksa, dicoba mendapatkan cobaan dari kaum Quraisy. Ya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW juga mengizinkan para sahabat-sahabat pergi berhijrah ke kota Yathrib. Setelah sebelumnya Rasulullah SAW bertemu dengan beberapa orang dari kota Yathrib. Dalam peristiwa apa? Ada yang ingat? Ya, dalam peristiwa Bai'atul Aqabah. Ada dalam peristiwa perjanjian Aqabah pertama, perjanjian Aqabah kedua. Ya. Rasulullah bertemu dengan utusan-utusan dari orang-orang Yathrib yang pergi haji ke Mekah. Rasulullah bertemu dengan mereka dan merasakan sambutan yang luar biasa. 12 orang yang pertama bertemu dengan Rasulullah, mereka semuanya menyatakan masuk Islam. Kemudian Bai'atul Aqabah yang kedua, 70 orang masuk Islam. Artinya sudah berpuluh-puluh orang di Madinah yang siap menyambut sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka dari Mekah. Sehingga akhirnya Rasulullah mengizinkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Mekah. Rasulullah sendiri menunggu perintah Allah, menunggu izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika akhirnya datang izin Allah Subhanahu wa taala, datang perintah kepada Rasulullah SAW supaya berhijrah, kita akan lihat dengan detail apa yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum sampai ke Madinah. Yang pertama, setelah mendapatkan perintah dari Allah untuk berhijrah, maka beliau pada waktu siang hari, tengah hari, siang-siang panas, yaitu waktu yang umumnya orang tidak keluar rumah, apalagi keluar rumah untuk silaturahim ke tempat orang lain. Jam 1, jam setengah 2, jam 2, itu waktu-waktu yang jarang. Ya. Kita menganggap itu orang ketika silaturahim pada waktu tersebut itu agak aneh, ya, kecuali terpaksa. Ya. Maka Rasulullah pada waktu tersebut keluar di tengah hari, pada waktu siang panas, ke rumah siapa? Ke rumah sahabat beliau.
ke rumah sahabat beliau, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah sampai di rumah sahabat Abu Bakar As-Siddiq, maka beliau berkata kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, keluarkan semua orang yang ada di rumahmu. Ya. Maka Abu Bakar Siddiq menjawab, tidak ada siapa-siapa Rasulullah. Yang ada adalah anak-anakmu, ya, yaitu putri-putri dan putramu juga. Yaitu Sayyidah Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Putra-putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Maka kemudian setelah merasa aman, baru Rasulullah SAW mengemukakan perintah Allah kepada Abu Bakar. Bahwa sudah turun izin dari Allah, sudah turun perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk berhijrah. Ya. Dan kemudian ya, menyusun strategi dan rancangan. Merancang bagaimana supaya Rasulullah bisa sampai ke Madinah dengan selamat. Ya. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq? Rasulullah kemudian, Abu Bakar dengan petunjuk dari Rasulullah kemudian menyewa kendaraan dan mempersiapkan kendaraan yang kuat, yaitu onta, ya, untuk membawa bekal dan juga untuk ditunggangi. Kemudian selain itu beliau juga menyewa penunjuk jalan, travel guide, ya, travel guide untuk menuju ke Madinah. Ya. Bukan Abu Bakar dan Rasulullah tidak tahu jalan ke Madinah, tahu. Rasulullah sejak kecil, sejak muda selalu melewati kota Madinah ketika berdagang. Abu Bakar Siddiq juga adalah seorang pedagang ulung yang setiap tahun pasti lewat jalan di Madinah ketika menuju ke daerah Syams untuk berdagang. Ya, tetapi mereka menyewa seorang travel guide yang profesional, yang bukan hanya mengerti jalan yang umum, tetapi mengetahui jalan-jalan yang tidak umum, tidak biasa dipakai oleh orang lain. Jalan yang melalui jalan-jalan tikus, jalan yang tidak biasa ditempuh oleh orang lain. Nama orang tersebut yang disewa oleh Rasulullah dan Abu Bakar, seorang petunjuk jalan profesional. Ya, Ustadz sebut ini profesional. Ya. Karena beliau pekerjaannya seperti itu. Dan meskipun agamanya bukan beragama Islam, agamanya Yahudi. Ya, namanya Abdullah bin Uraiqid. Ya, Abdullah bin Uraiqid. Beliau yang disewa oleh Abu Bakar dan Rasulullah untuk menjadi penunjuk jalan. Maka kemudian Rasulullah SAW, apalagi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Pada waktu yang sudah ditentukan, Rasulullah bersiap-siap pada tengah malam di rumah Rasulullah SAW. Sebelum keluar pada waktu tengah malam tersebut, beliau berpesan kepada sepupu beliau, sahabat beliau, orang Islam yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak muda. Siapa beliau? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk tidur di ranjang Rasulullah, di atas tempat tidur Rasulullah, dan memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru setelah itu pada waktu malam hari, setelah melihat situasi aman, rumah beliau ternyata dikepung oleh orang Quraisy yang bersepakat setiap satu suku, setiap satu keluarga dari orang kafir Quraisy mengutus satu orang mengepung rumah Rasulullah SAW untuk bersama-sama membunuh Rasulullah SAW. Sehingga ketika nanti Rasulullah terbunuh, siapa yang membunuh? Tidak ada yang bisa diminta pertanggungjawabannya karena semuanya ikut berpartisipasi. Sama-sama ya, membunuh, mempunyai andil. Tetapi ya, dengan izin Allah akhirnya Rasulullah bisa keluar dari kepungan tersebut. Keluar dari rumah, yaitu melalui
pintu belakang sehingga tidak ada yang mengetahui. Ya. Kemudian pada tengah malam tersebut menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq yang sudah menunggu sur. Nah, jangan sampai salah ya. Jadi biasanya di dalam sejarah ada dua gua yang sering disebut ya dalam peristiwa ataupun di dalam sejarah hidup Rasulullah SAW. Yang pertama gua Hira, ya, yaitu gua yang pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu di dalamnya. Perintah ataupun firman Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Kemudian yang kedua gua Thur, ya. Ini adalah gua yang Abu Bakar As-Siddiq beserta Rasulullah pergi ke gua tersebut pada waktu malam hari, kemudian berdiam diri 3 malam di gua tersebut. Ya, 3 malam di gua tersebut. Dan kita tahu ceritanya setelah itu pada waktu pagi hari, orang-orang Quraisy yang mengepung rumah Rasulullah menyangka Rasulullah masih ada di dalam, masih selimutan. Ternyata setelah digedor-gedor dan dibuka pintunya, yang ada adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah selamat. Kemudian mereka terjadi kebingungan pada waktu itu kepada orang kafir Quraisy. Di mana Muhammad? Bagaimana bisa lolos dari kepungan yang ada di rumahnya? Mereka mencari. Ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah di gua? Rasulullah menunggu selanjutnya langkah apa yang selanjutnya sehingga bisa keluar dari gua dengan selamat dan melanjutkan perjalanan. Maka sudah disusun strategi sebelumnya. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq meminta putra beliau yaitu Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Putra dari Abu Bakar namanya Abdullah. Tugasnya apa? Tugasnya pada waktu malam tersebut bersama-sama Rasulullah dan Abu Bakar ke gua. Tugasnya beliau turun ke kota Mekah, turun dari gua menuju tengah-tengah kota Mekah. Mencari tahu apa yang terjadi dengan penduduk kota Mekah. Apa yang mereka lakukan setelah Muhammad hilang, setelah Muhammad lolos dari kepungan mereka. Itu tugasnya Abdullah bin Abu Bakar. Maka setelah itu beliau mendapatkan informasi. Orang Quraisy membuat sayembara besar. Ya. Kalau di film-film itu ditulis apa? Di film cowboy biasanya ya, wanted. Ya. Apa? Dicari. Ya. Dengan hadiah apa sayembaranya? 100 ekor unta. Bagi siapa saja yang bisa menangkap Muhammad dalam keadaan hidup atau mati. Yang bisa mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ya, ini berita ini didapatkan oleh Abdullah bin Abu Bakar. Ya, karena itu tadi kita sebut petunjuk jalan Rasulullah Abdullah bin Uraikid. Jadi jangan salah, ada 2 Abdullah dalam peristiwa hijrah Rasulullah. Abdullah bin Abu Bakar dan Abdullah bin Uraikid. Abdullah bin Uraikid itu tadi siapa? Petunjuk jalan Rasulullah. Walaupun ada iming-iming 100 ekor unta bagi yang menemukan Rasulullah Nabi Muhammad. Dan beliau bukan orang Islam, orang Yahudi. Tetapi karena profesional, ya beliau menjaga amanah tersebut. Tidak melaporkan kepada orang Quraisy supaya mendapatkan 100 ekor unta. Tetapi mengantarkan Rasulullah sampai selamat. Nah, ini 2 Abdullah dalam kejadian hijrahnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menugaskan pembantunya Abu Bakar As-Siddiq, ya, pembantu dari Abu Bakar As-Siddiq, namanya Amir, ya, namanya Amir, lengkapnya Amir bin Fuhairah, ya, Amir bin Fuhairah. Siapa dia? Dia pembantu Abu Bakar As-Siddiq yang biasa membantu di dalam perdagangan beliau dan hal-hal yang lainnya. Apa tugas dari Amir bin Fuhairah ini? Ya, tugas dari Amir bin Fuhairah itu menggembala kambing. Di mana? Di daerah-daerah yang pernah dilewati oleh Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, dan dilewati oleh Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika orang melewati suatu jalan, apalagi di pasir,
jalannya padang pasir, ya pasti akan ada jejak-jejak langkah-langkah manusia yang oleh orang-orang bisa menjadi petunjuk di mana keberadaan Rasulullah. Maka tugas dari Amir bin Fuhairah ini ketika siang hari menggembala kambing di bekas-bekas jejak-jejak Rasulullah, Abu Bakar dan juga Abdullah bin Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Kambing-kambing tersebut melewati jejak-jejak kaki sehingga jejak-jejak kaki tersebut tidak kelihatan. Kemudian ketika sudah petang, sudah sore, beliau menyembelih kambingnya, ya, 1 ekor kambing, kemudian disuguhkan kepada Rasulullah Abu Bakar Siddiq untuk makan, bukan disembelih ya, susunya diperah, ya, susunya diperah untuk sebagai bekal ataupun sebagai minuman bagi Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sedangkan bahan makanannya bagaimana? Rasulullah makan dari mana? Maka ada 1 orang lagi dalam peristiwa ini yang ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu putri beliau Asma binti Abi Bakar As-Siddiq, yaitu kakak dari Sayyidah Aisyah, ya, kakaknya Sayyidah Aisyah yang bernama Asma. Tugasnya apa? Ketika malam hari beliau naik gunung, yaitu kalau guanya itu berada di atas gunung, ya. Dari rumah beliau kemudian naik ke gunung membawa bekal makanan. Bekal makanan itu ya kalau dibawa jalan jauh ya agak berat, lama-lama jadi berat. Ya, siapa yang pernah naik ke gunung? Ya. Saya, Pak. Aisyah karena kemudian selendang beliau disobek, ya, disobek. Yang satu dipakai, sobekan yang pertama dipakai untuk mengikat makanan tersebut ke tubuh beliau sehingga tidak tumpah. Ya, yang satu lagi selendangnya dipakai untuk mengikat tubuh beliau, sehingga beliau mendapatkan julukan Dzatun Nitaqaini, orang yang mempunyai 2 selendang, ya, atau 2 pakaian yang dibelah menjadi 2 selendang. Ya. Tugasnya mengantarkan makanan kepada Rasulullah dan ayah beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ini kemudian jejaknya juga nanti dihapus oleh kambing-kambing yang diasuh ataupun digembala oleh Amir bin Fuhairah. Ya. Maka setelah 3 malam, ya, 2 hari 3 malam Rasulullah berada di Gua Sur dan orang-orang kafir Quraisy tidak bisa mendapatkan beliau. Akhirnya beliau keluar dan menuju ke jalan yang tidak umum, ya, seperti kita sebutkan tadi, dipandu oleh Abdullah bin Uraiqid menuju pesisir yang jalan itu jalan tidak pernah dilewati oleh orang untuk menuju ke Madinah karena sangat jauh. Maka dengan izin Allah mereka sampai di Madinah dan disambut oleh penduduk Madinah, kaum muslimin yang sudah ada di sana dengan bersama-sama, ya, mendendangkan nasyid ataupun lagu yang berupa syair-syair. Tala'al badru alaina. Tala'al badru alaina. Ya, itu sebuah syair yang dikumandangkan oleh penduduk Madinah menyambut Rasulullah SAW. Baik, hadirin dan hadirat, anak-anakku sekalian, dari rangkaian detail peristiwa bagaimana Rasulullah SAW merencanakan hijrahnya, nah ini kita mengambil sebuah pelajaran bahwa Rasulullah SAW beliau adalah seorang nabi, seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai mukjizat dan dikaruniai kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa mustajab dan yang lainnya. Kalau beliau berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya sampai ke Madinah dengan selamat pasti tanpa ada hal yang menghalang beliau, fayakun Allah Subhanahu wa taala jika berkehendak bisa langsung sampai tanpa ada perencanaan, tanpa ada tadi harus
bersusah payah bersembunyi, bersusah payah menyuruh Abdullah, menyewa Abdullah, menyuruh Asma, menyuruh Amir bin Fuhairah tanpa ada hal-hal yang detail tadi. Sampai bisa sampai Rasulullah sampai ke Madinah. Tetap manusiaan yang artinya ilmu manusia berdasarkan kepada ilmu manusia, yaitu mendasari aktivitas beliau berdasarkan ilmu yang ada. Maka menyewa seorang travel guide yang profesional, kemudian mengetahui, dan juga tadi sudah Ustadz detailkan bagaimana beliau membuat planning yang begitu teliti. Semua perencanaan itu berdasarkan ilmu, semua perencanaan itu adalah berdasarkan ketelitian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu kita fahami ketika pada waktu di gua tidak ada yang bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika dikejar sampai gua, orang-orang Quraisy guanya itu ketika sudah naik gunung, guanya itu kemudian turun lagi. Pintu gua itu ada di bawah. Pintu gua ada di bawah dekat kaki. Dekat puncak, kemudian ke bawah ada pintu gua. Orang-orang Quraisy sudah sampai puncak gunung tersebut. Dan Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya mereka, yaitu orang kafir Quraisy itu menjengukkan kepalanya, niscaya mereka akan melihat kita. Pada waktu itu apa Rasulullah sampaikan kepada Abu Bakar As-Siddiq? Hal ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. La tahzan. Ya, ini yang sudah sangat terkenal. Jangan bersedih. Wahai Abu Bakar, innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Nah, itu setelah apa? Rasulullah mengucapkan itu setelah apa? Setelah semua persiapan, setelah semua planning yang sudah dilakukan melalui usaha manusia, usaha ikhtiar sebagai manusia. Nah, ini yang pelajaran yang kita dapatkan yang pertama, bahwa kita sebagai manusia, apalagi adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, kalian sedang di dalam masa thalabul ilmi, mencari ilmu. Tidak ada hal yang instan, tidak ada ilmu yang tiba-tiba kalian menjadi pintar dalam sehari. Ya, mungkin kalau di TV ada dimasukkan disk atau ada dimasukkan chip ke otaknya, tiba-tiba langsung pintar. Semua pengetahuan di dalam komputer masuk ke otaknya. Itu tidak ada di dalam dunia nyata. Tidak ada orang yang instan menjadi orang pintar, menjadi orang yang punya pengalaman yang banyak, tidak ada. Tetapi semuanya melalui proses. Semuanya melalui perencanaan, semuanya melalui pembelajaran. Semuanya melalui belajar. Semuanya melalui proses belajar. Bagaimana Rasulullah mengetahui tabiat, adat istiadat orang kafir Quraisy. Bagaimana Abdullah bin Uraiqid mengetahui jalan-jalan yang tidak bisa dilalui oleh orang Quraisy. Itu karena sudah ada pengalaman, sudah ada ilmu. Jadi segala sesuatu tidak ada yang instan. Kalau tadi di dalam tema kita tadi apa Ustadz? Hijrah sebagai kebangkitan ilmu. Sebenarnya lebih, yaitu yang kita maksud adalah kebangkitan peradaban Islam. Kebangkitan dunia Islam. Tetapi kebangkitan dunia Islam tidak akan bisa terwujud kalau kita tidak mulai bergerak, yaitu dimulai dari ilmu. Dimulai dari proses mencari ilmu. Dimulai dari proses mendapatkan pengalaman di dalam hidup. Mendapatkan pengalaman dari orang-orang yang sudah mempunyai ilmu sebelum kita, ustadz dan ustadzah, orang tua kita,
dan semua orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi semuanya harus ada proses. Ya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab pernah sangat-sangat marah ketika melihat sebagian orang di masjid dan mereka mengatakan, aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada makanan yang datang ke masjid, nanti akan ada uang yang datang ke masjid. Mereka tidak ngapa-ngapain. Dimarahi oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Bukan itu yang namanya tawakal. Tawakal itu engkau ambil kapakmu, engkau pergi ke hutan, engkau pergi ambil kapak itu, ambil kemudian dengan kapak itu cari kayu bakar, kemudian gotong kayu bakar itu, akan engkau dapatkan uang, kayu bakar dijual, dapat uang, dapat makan. Itu yang dinamakan tawakal, ikhtiar. Jadi tidak ada hal yang terjadi dengan instan. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala artinya kita berusaha dengan usaha manusiawi, baru kita serahkan hasilnya kalau kita setelah berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika salah seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, aku bertawakal. Apakah aku ikat ontaku atau aku tinggal?" Maka Rasulullah bersabda, "Iqilha wa tawakkal." Engkau ikat untamu, baru engkau tinggalkan. Itu namanya tawakal. Jangan engkau biarkan untamu itu tidak diikat. Engkau ketika engkau setelah itu engkau pergi, untamu juga pergi. Atau pergi dibawa oleh orang. Kalau tidak kamu ikat. Itu namanya bukan tawakal. Tawakal itu berusaha dahulu, kemudian serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di masa-masa pandemi ini. Jangan kemudian saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keluar rumah tidak pakai masker, keluar rumah menghadiri acara-acara ataupun ada keramaian-keramaian tidak ada yang pakai masker. Ya. Ada yang rame-rame, ya bahkan satu kelas kumpul tanpa diketahui ustadz dan ustadzah, membuat acara sendiri nggak pada pakai masker. Itu namanya tawakal. Taati protokol kesehatan, pakai masker, keluar rumah jangan keluar rumah untuk hal-hal yang perlu, hindari dari keramaian dan kerumunan orang yang banyak yang kita tidak tahu apakah mereka membawa virus atau tidak. Nah, itu namanya tawakal kepada Allah. Baik anak-anakku sekalian, kemudian pelajaran terakhir. Ya. Jadi cuma ada 2 pelajaran yang kita akan sampaikan pada hari ini. Dari peristiwa hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Hijrah artinya apa hijrah? Hijrah artinya berpindah. Berpindah ya. Secara bahasa pindah. Biasanya orang hijrah itu terpaksa. Bahkan Rasulullah SAW pun terpaksa. Beliau pernah berkata kepada kota Mekah, "Wahai kota Mekah, engkau adalah tempat yang aku cintai. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku, seandainya pendudukmu tidak membuat aku keluar, aku tidak akan keluar darimu." Yaitu kota Mekah itu. Maka beliau terpaksa keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah. Karena di Mekah sudah tidak bisa lagi, dakwah beliau tidak diterima. Tidak bisa menyebarkan agama Islam pada waktu tersebut. Ya, sehingga akhirnya di Madinah mendapatkan tempat yang aman nyaman untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dari Mekah ketika sampai Madinah, yang mereka adalah orang-orang yang hijrah disebut apa? Kaum muhajirin, orang hijrah. Mereka pun begitu, mereka terpaksa keluar dari kota Mekah. Mereka betul-betul mencintai kota Mekah. Sehingga ketika awal-awal di kota Madinah, mereka sakit-sakitan, demam, mereka sakit kulit, ya, tidak terbiasa dengan iklim kota Madinah, demam, dan masih merasakan homesick, yaitu apa? Rindu kepada tanah air mereka di Mekah.
Sehingga akhirnya diadukan hal itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah SAW akhirnya mendoakan mereka, dan beliau berdoa, Allahumma habib ilainal Madinah, kami cintaan kami kepada kota Madinah sebagaimana kami cinta kota Mekah. Akhirnya maka setelah itu kaum muhajirin tinggal di kota Madinah, betah. Ya, betah. Ya, pada awalnya mereka masih rindu kota Madinah, sakit-sakitan, dan masih rindu sekali dengan kota Madinah. Ya, ini adalah gambaran tentang hijrah. Hijrah berat dari kota Mekah menuju kota Madinah. Ya, dan bergerak aktif. Kalian sekarang berada di marhalah atau di fase sedang belajar. Rasulullah SAW mengibaratkan orang yang sedang belajar, dan kita semuanya insya Allah adalah dalam masa belajar. Maka orang yang sedang belajar itu sedang dalam perjalanan. Orang dalam perjalanan artinya apa? Bergerak dari satu tempat menuju ke tempat yang lainnya. Sedang berjalan bergerak, berpindah dari tempat ke tempat yang lainnya. Ya, Rasulullah mengibaratkan orang yang sedang talabul ilmi, sedang belajar adalah seperti orang yang berjalan, bergerak. Ya. Beliau bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa menempuh jalan. Untuk apa? Menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu adalah salah satu perjalanan kita. Walaupun sekarang kita semuanya di rumah, belajar dengan daring, itu ada sebuah proses yang proses adalah berarti berjalan, bergerak. Keterusan hadis Rasulullah tadi apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi man. Barang siapa berjalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya dengan penuntut ilmu itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan jalan baginya menuju ke surga. Anak-anakku sekalian, kalian sedang dalam masa perjalanan, sedang masa bergerak, yang itu adalah sama dengan orang yang hijrah, yaitu bergerak aktif. Dan ini adalah kunci dari apa yang tadi diucapkan oleh Ibu Kepala Sekolah, bahwa dalam masa daring ini, bagaimana kita bisa meningkatkan diri? Di rumah saja tetapi bisa meningkatkan diri, meningkatkan kapasitas kita, bertambah apa pengetahuan kita. Bisa, semuanya bisa terjadi. Dengan tetap bergerak, dengan tetap aktif. Dengan tetap aktif mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah dengan antusias. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang telah ditugaskan oleh ibu bapak guru. Dan aktif di dalam hal-hal yang positif yang lainnya. Bergerak aktif. Dan ini adalah kunci kehidupan. Selalu bergerak. Itu terjadi kepada semua hal, semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika bergerak maka akan didapatkan keberkahan. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, fil harokati barokah. Fil harokati di dalam gerakan, ketika kita aktif bergerak, barokatun. Ada barokah. Al-Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, mengibaratkan pergerakan itu dengan air. Beliau berkata, ini ra'aitu wuqufal ma'i yufsidu. Sesungguhnya aku melihat kalau air itu diam, tidak bergerak, yufsidu, itu akan merusak air itu. Kalau air tidak bergerak, itu nanti lama-lama air akan busuk, yaitu akan timbul jentik-jentik nyamuk, akan datang jentik-jentik nyamuk yang akan menjadi lumut, yang akan tumbuh, akan menjadi bau air itu. Ya. Seperti misalnya air di rawa-rawa. Ya, air di rawa-rawa itu tidak baik ya. Banyak bisa terjangkit penyakit. Atau di air yang comberan, yang genangan air ya, yang biasanya ada jentik-jentik nyamuk menjadi sumber penyakit. Kemudian beliau meneruskan,
insala toba wa illam yajri lam yatibi. Kalau air itu salah bergerak, air itu bergerak maka akan toba, akan menjadi bersih, jernih, menjadi air yang bisa dipakai. Wa illam yatibi, dan kalau air itu tidak bergerak maka tidak akan menjadi baik. Jadi salah satu kunci kita supaya bisa meningkatkan kapasitas kita, yaitu kita terus aktif bergerak, aktif badan kita. Ya, pagi-pagi olahraga, berjemur di luar, ya, dipakai fisik kita itu untuk terus bergerak. Aktif segala anggota badan kita dan juga otak kita. Ya. Ketika tahun 2018 terjadi sebuah peristiwa besar di negeri jiran kita, di Malaysia. Yaitu orang yang sudah sangat tua sekali. Umurnya 94 tahun pada tahun 2018. Berarti sekarang sudah tambah berapa? 18, 19, 20, tambah 3 tahun. Berarti umur beliau sekarang sudah berapa? 4 tambah 3, 7. 97 tahun umur beliau sekarang. Pada tahun 2018 umurnya 94 tahun. Apa yang terjadi? Beliau dipilih menjadi Perdana Menteri negara jiran, yaitu negara Malaysia. Ada yang tahu siapa namanya? Mahathir Muhammad. Ya. Yang di Pertuan Agong, Mahathir Muhammad. Beliau sebelumnya sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Perdana Menteri, tetapi setelah itu terjadi pergantian-pergantian situasi politik, beliau kembali lagi ke dunia politik dan menjadi Perdana Menteri pada waktu umur 94 tahun. Ketika di dalam salah satu rapat ASEAN, maka kemudian beliau diwawancarai. Apa resep beliau kok bisa panjang umur? Kok bisa panjang umur itu? Bukan hanya panjang umur, tetapi masih aktif. Umur 94 tahun masih jadi Perdana Menteri memimpin sebuah negara. Ikut rapat ASEAN diikuti oleh negara-negara, 10 negara ASEAN. Atau sekarang ada berapa negara ASEAN? Sudah lebih dari 10. Masih 10 ya. Ya. Timur belum masuk negara ASEAN. Jadi masih aktif umur 94 tahun. Apa rahasianya? Beliau bilang, saya juga bingung, saya tidak tahu apa yang resep khusus tidak ada. Ya, tetapi beliau mengemukakan 2 hal yang dilakukan selama hidup. Yang pertama menjaga makanan, ya, jaga makanan. Maksudnya berhenti makan sebelum kenyang. Nah, itu yang pertama. Makan secukupnya. Beliau mengatakan kita makan itu untuk hidup, bukan sebaliknya hidup untuk makan. Ya, kemana-mana yang menjadi prioritasnya kuliner. Oh, pergi ke tempat ini karena apa? Mau kuliner di tempat sana. Oh, ada tempat kuliner baru, ayo kita ke sana. Oh, ada kafe baru, ayo kita ke sana. Ini hidup untuk kuliner, hidup untuk makan. Bukan seperti itu. Tetapi kita makan secukupnya supaya kita bisa hidup. Nah, itu yang pertama, resep beliau. Kemudian yang kedua, yaitu apa? Aktif. Gunakan fisik kita, gunakan otak kita untuk terus selalu aktif. Ya. Otak dipakai untuk aktivitas, otak menyuruh mulut, lisan untuk berbicara, menyuruh mata untuk membaca, menyuruh tangan koordinasi dengan otak dan mata untuk menulis, kemudian berdiskusi, berdebat, selalu dipakai lisan ini. Ya. Dan itu adalah salah satu aktivitas otak. Menulis, membaca, berbicara. Ya. Ini aktivitas yang selalu didengungkan oleh Bu Hanifah ya. Literasi. Ya. Menulis, membaca, berbicara. Ya. Ini yang harus aktif selalu. Sehingga ketika otak itu aktif, itu yang menjaga bisa tetap otak itu terjaga sampai tua, tidak pikun. Ya, itu resep beliau. Ya, karena itu tadi
Jadi di awal tadi Ustadz membuka kajian tadi dengan bahasa Arab, dengan bahasa Inggris dan bahasa Jawa ya. Kalau dan bahasa Arab dan bahasa Inggris itu Ustadz sudah biasa ya, sudah sering ya berbicara, artinya membuka pembukaan pengajian dengan bahasa Arab atau bahasa Inggris. Tetapi kalau bahasa Jawa ya ini baru. Ya ini pengalaman baru. Ceritanya kemarin sebelum Idul Adha, Ustadz diminta oleh salah seorang keluarga untuk menjadi wakil tuan rumah menerima besan. Jadi ada besan orang yang mantu ya, mantu atau anaknya itu menikah. Nah, Ustadz diminta untuk mewakili bapak tersebut menyambut besan ya, atau menyambut orang tua dan pengantin yang akan datang. Umumnya kalau di sekeliling kita ya pakai bahasa Jawa. Sejak awal Ustadz sudah bilang, saya cuma bisa bahasa Indonesia kalau memberikan sambutan. Tidak apa-apa katanya, bahasa Indonesia. Tetapi Ustadz karena apa tadi? Karena terpacu dengan cerita Mahathir ini. Ini otak harus selalu digunakan. Harus ada hal yang baru, harus ada pengetahuan yang baru. Yaitu diantaranya tadi, pengetahuan literasi. Maka Ustadz baca, Ustadz hafal, Ustadz lihat YouTube, latihan membuka, menyambut tamu dalam bahasa Jawa. Tadi itu sebagian saja yang lancar baru pembukaan. Walaupun ketika pada waktu acara yang lancar pembukaan aja. Ketika sudah sampai penyambutan tamunya, sudah ada kejadian kertas yang berisi nama-nama orang jatuh, Ustadz lupa bahasa, akhirnya sudah Ustadz teruskan bahasa Indonesia juga. Ya. Tetapi ibrahnya di sini, ya, bahwa dengan mengaktifkan otak kita untuk terus berusaha aktif itu yang akan menjaga fisik kita, otak kita, ya, untuk terus terjaga kualitasnya. Dan selain itu juga ini adalah sebagai salah satu jalan untuk kita terus mendapatkan kemajuan, terus mendapatkan hal baru, yaitu mempunyai kemahiran baru. Ya. Otak kita harus tetap bekerja. Ya, yang hafid dan hafidhah atau sedang proses menghafal ini juga salah satu hal yang sangat positif sekali untuk mengaktifkan otak kita. Selalu dipakai menghafal, lisannya mengucapkan, akalnya mengingat-ingat. Ya, ini koordinasi antara otak, lisan, mata, melihat, sebelumnya membaca. Ini yang akan menjadikan kita selalu terjaga insya Allah. Ya, sehingga ini resep dari Mahathir Muhammad itu, ya itu yang kita praktekkan. Kita bisa praktekkan. Kita terus bergerak. Meskipun dalam suasana pandemi ini, dan mudah-mudahan segera berakhir, dan juga segera kita bisa secara luring kita melakukan aktivitas sekolah kita. Tetapi dalam keadaan apapun, ketika di rumah, ketika di sekolah, dimanapun, kita terus bergerak, nasi mata kita, lisan kita untuk salah satunya itu yang bisa menjaga dan bisa menjadikan kita menjadi salah satu resep untuk yang umur dan baik amal kebaikannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, anak-anak sekalian. Jadi itu dua pelajaran yang bisa Ustadz sharingkan pada hari ini. Masih ingat semuanya? Yang pertama tadi tentang apa? Ya, tentang ilmu, pentingnya ilmu.
dan perencanaan di dalam kegiatan-kegiatan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, terus aktif bergerak untuk meningkatkan kapasitas diri kita, menggunakan otak kita, jasad kita, koordinasi mata, telinga, dan lisan kita, terutama dalam hal-hal tersebut untuk menjaga diri kita yang menjadi salah satu resep untuk panjang umur. Mudah-mudahan panjang umur itu, dan kalaupun tidak panjang umurnya, tetapi menjadi umur yang bermanfaat dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, demikian yang bisa Ustaz sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan pelajaran tersebut betul-betul sebuah pelajaran ibrah khususnya bagi Ustadz sendiri dan bagi kita semuanya. Dan apa yang Ustadz sampaikan, kalau ada khilafan, kesalahan, kekurangan, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Dan kita tutup majelis kita ini sebelum ditutup oleh MC, kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat ini, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maliki yaumiddin ya Rabb. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan na'imin hamda syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yuwafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la tada' lana fi hadzal maqami dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna 'uluman tanfa'una. Allahumma arzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna ilman yanfa'una. Allahumma arzuqna ilman yanfa'una. Allahumma anfa'na al-bala' wal waba. Allahumma anfa'na waba'a corona. Allahumma anfa'na waba'a corona. Allahumma anfa'na waba'a corona wa jami'il awbiyati ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ustaz akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Nur Aziz LC, kami sampaikan jazakallah khairan hasiran. Hadirin yang berbahagia, sebelum acara kita tutupi, mari adanya momentum Tahun Baru Islam tahun 1440 Hijriah ini kita gunakan untuk evaluasi diri dari tahun lalu dan lebih semangat menyambut tahun baru yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, telah sampailah kita di penghujung acara. Marilah kita tutup acara pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Saya selaku MC dan panitia yang bertugas hari ini mohon undur diri. Jika ada salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak sekalian, sebelum ditutup dulu ya, sebelum keluar, mohon perhatian sebentar. Buat anak sekalian ya, yang pertama selagi jangan lupa absen ya di link yang sudah dikirim oleh wali kelas masing-masing. Ada dua nanti yang harus diunggah ya, disertakan yakni screenshot layar Zoom-nya sama foto ringkasan ya.